Untuk anakku semua, salam sehat dan tetap semangat, ikuti protokol kesehatan. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sistem ekonomi. Di dunia ini ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi itu ada di dunia ini dipakai, disesuaikan dengan keadaan alam negaranya dan sistem pemerintahannya serta dasar negaranya. Maka untuk ini negara kita adalah berdasarkan ideologinya adalah Pancasila. Maka berbeda sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia dengan negara-negara luar. Maka untuk itu sistem perekonomian Indonesia diartikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar sistem perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian Indonesia. Pada Kongres Ekonomi di Yogyakarta tanggal 3 Februari 1946 bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Bung Hatta dalam pidatonya juga mengatakan bahwa dasar sistem perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian. Maka untuk ini karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 adalah sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini adalah ayat 1. Ini ayat 1 pasal 33. Jadi di sana dikatakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi yang cocok dengan perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan itu adalah dikatakan koperasi. Koperasi. Dalam pengertiannya juga koperasi di sana terkandung dikatakan berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini adalah ayat 2 pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Maka yang cocok dengan ini, yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN itu adalah ditangani oleh pemerintah. Jadi semua perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak di negara kita ini adalah dikuasai oleh negara, maka
perusahaan yang relevan adalah badan usaha milik negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini juga ditangani oleh pemerintah, tapi diberikan kebebasan kepada setiap masyarakat, ya. Nah, jadi di sini ini merupakan ayat 3. Ya, ayat 3 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini ada terdapat nanti badan usaha milik swasta. Ya, badan usaha milik swasta atau dikatakan BUMS. Oke, karakteristik yang keempat, perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, ya, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, ya. Dikatakan lagi di sini adalah kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi inilah anak-anakku yang kusayangi, ada 4 karakteristik daripada sistem ekonomi Indonesia. Maka sering dikatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem demokrasi Pancasila. Oke, bisa dipahami, nah? Sistem perekonomian Indonesia harus menghindari hal-hal negatif sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas, ya, yaitu sistem ekonomi yang menimbulkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia. Kalau dikatakan eksploitasi, ini dikatakan tindakan yang semena-mena yang merugikan orang lain, ya, tindakan yang semena-mena yang merugikan orang lain. Tindakan ini hanya untuk kepentingan pribadi, ya. Jadi karena adanya sistem bebas, misalnya orang kaya mau berusaha sesuka hatinya tanpa memperhatikan orang lain, ya, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan dirinya, itu termasuk adalah tindakan eksploitasi. Lalu yang kedua yang dihindari oleh sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi komando, ya. Sistem ekonomi komando ini tidak diinginkan di negara kita. Kenapa? Karena sistem ekonomi komando itu sifat negara beserta aparatur ekonomi yang dominan mendesak dan mematikan potensi daya kreasi swasta. Kenapa dikatakan mematikan potensi daya kreasi swasta? Karena pada sistem komando seperti yang Ibu terangkan minggu yang lalu, semua kegiatan ekonomi adalah ditangani oleh pemerintah, tidak ada kebebasan kepada masyarakat. Maka tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, menjadi harus dihindari ciri negatifnya. Lalu yang ketiga, adanya persaingan tidak sehat serta
pemusatan kekuatan ekonomi hanya satu kelompok atau dikatakan tindakan monopoli, hanya satu kelompok atau dikatakan tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Monopoli itu artinya ini menguasai. Misalnya di Lubuk Pakam ini hanya satu penjual beras, banyak yang membutuhkan. Maka misalnya kalau ibu katakan misalnya si Joshua misalnya menjadi toko beras di Lubuk Pakam, hanya dia, tidak ada saingannya, sesuka hatinya menentukan harga, maka si Joshua itu adalah memiliki tindakan monopoli. Jadi itu tidak diinginkan di negara kita yang memakai sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Oke? Bisa dipahami untuk anak-anakku semua? Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 adalah sebagai berikut. Oke. 1. Usaha bersama. Dalam hal ini pemerintah dan swasta, ya, pemerintah dan swasta dikatakan perekonomian itu diusahakan atas dasar kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk memajukan perekonomian kita dengan cara bahu membahu, ya, dengan cara bahu membahu. Yang kedua, usaha vital dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN. Ya, tadi pun sudah Ibu terangkan, semua yang menguasai hajat hidup orang banyak itu adalah dikuasai oleh negara melalui BUMN. Contohnya ya nak, perusahaan tambang, perusahaan air minum, kereta api, atau perusahaan listrik negara. Jadi semua yang menguasai hajat hidup orang banyak atau dikatakan usaha vital itu dikuasai oleh negara. Kenapa tidak diberikan kepada pihak swasta? Kalau diberikan kepada pihak swasta, misalnya perusahaan listrik, maka nanti tarifnya akan tinggi sehingga banyak lapisan masyarakat kita yang ekonominya rendah tidak dapat membayar. Contoh di COVID ini, ya, banyak rumah tangga yang digratiskan, ya, beban listriknya dalam COVID-19 ini. Kenapa? Karena perekonomian kita mengalami kemerosotan. Ya, kemerosotan. Nah, itu aja karena negara yang menguasai, maka bisa dilakukan seperti itu, yaitu membuat masyarakat tidak bayar bagi ekonominya yang mengalami kemerosotan, atau kita katakan yang dianggap pemerintah adalah ekonomi rendah atau miskin. Yang ketiga, keputusan tentang APBN. APBN kepanjangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili
oleh anggota DPR. Dalam hal penyusunan APBN di negara kita, ya, dirancang oleh pemerintah, diminta dari instansi, organisasi, kemudian disusun oleh pemerintah, selanjutnya diberikan kepada DPR. Kalau DPR sudah membahas dan menyetujui, baru sah. Setelah disahkan baru bisa digunakan untuk anggaran di negara kita ini. Lalu yang keempat, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Di negara kita dijamin setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan skillnya. Ini terdapat pada pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Jadi anak-anak kami nanti kalau sudah tamat kuliah, mau mencari pekerjaan sesuai dengan cita-citanya, silakan, karena negara kita menjamin. Yang kelima, perekonomian nasional diselenggarakan demokrasi ekonomi dengan prinsip, dengan kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Oke, inilah yang dikatakan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 33. Bisa dipahami untuk anak-anakku? Oke, kalau bisa, maka karena waktu kita sudah habis, Nak, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Jangan lupa buat catatannya. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.